Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Getafe versus Real Madrid. Real Madrid bertandang ke markas Getafe dengan misi meraih 3 poin di laga lanjutan La Liga Spanyol Minggu 2 Januari 2022. Sayangnya, pasukan Carlo Ancelotti tersebut malah dipaksa bertekuk lutut dengan skor tipis 1-0. Dengan catatan 4 kemenangan dari 5 pertandingan sebelumnya, Real Madrid diprediksi takkan kesulitan untuk keluar sebagai pemenang. Namun realitanya tidak semulus yang dibayangkan orang-orang. Pada menit ke-9, Militao melakukan blunder fatal di wilayah pertahanan Real Madrid. Ia gagal menjaga bola dengan baik, sehingga bisa direbut Enes Unal yang kemudian mencetak gol dan membuat Getafe unggul 1-0. Alur permainan langsung berubah. Getafe memilih bertahan agar tidak kebobolan. Situasi ini membuat lini depan Real Madrid frustasi karena benteng yang disusun Stefan Mitrovic dan kawan-kawan terlalu tebal untuk ditembus. Sampai babak pertama usai, Real Madrid mencatatkan total 76% penguasaan bola namun hanya mampu melepaskan 6 tembakan. Berhubung tidak ada lagi gol yang tercipta, Getafe mampu mempertahankan keunggulannya hingga jeda. Real Madrid memulai jalannya babak kedua dengan 2 pergantian pemain sekaligus. Eden Hazard menggantikan Marco Asensio, sementara Marcelo mengambil alih posisi Ferland Mendy. Pertandingan kembali digelar. Seperti di 45 menit pertama, kendali permainan masih ada di telapak tangan Real Madrid. Namun rapatnya lini pertahanan Getafe membuat Karim Benzema dan kawan-kawan kesulitan menciptakan peluang, apalagi mencetak gol. Peluang terbaik Real Madrid sejauh ini berasal dari kaki Luka Modric. Pada menit ke-58, pemain asal Kroasia itu melepaskan tembakan dari jarak yang cukup jauh. Sayang, bola memantul dan jatuh ke pelukan David Soria dengan nyaman. Akhirnya ada ancaman yang nyata dari Real Madrid. Casemiro melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti. Bola bergulir cepat dan mengarah tepat ke gawang Getafe, namun gagal menghujam jala sebab bisa ditahan oleh David Soria. Dan itulah satu-satunya peluang yang mengancam dari Real Madrid di babak kedua. Mereka gagal mencetak gol penyama kedudukan, sehingga harus merelakan 3 poin berharga jatuh ke pelukan Getafe. 1-0 untuk tuan rumah. Real Madrid kalah dan dirugikan wasit. Ancelotti ogah banyak omong. Real Madrid memulai tahun 2022 dengan kekalahan. Los Blancos takluk 0-1 dari Getafe dalam 2 lanjutan La Liga 2021-2022. Kekalahan ini cukup mengejutkan bagi Carlo Ancelotti dan skuadnya. Betapa tidak, Real Madrid sedang melaju sangat baik tanpa kekalahan dalam beberapa pekan sebelumnya. Mereka memimpin klasemen sementara La Liga dengan selisih poin yang cukup jauh dari rival-rivalnya. Namun kali ini Madrid kalah dan harus kehilangan 3 poin penting. Bahkan kekalahan ini lebih mengecewakan karena kepemimpinan wasit yang terbilang buruk. Lantas, apa kata Ancelotti? Ancelotti mengakui kekalahan ini mengecewakan. Namun, dia berharap skuad Madrid tidak terlalu memikirkan hasil buruk tersebut. Madrid kalah dari Getafe, tapi bukan berarti itu bencana besar. Kami harus mengatasi kekalahan ini tanpa reaksi berlebihan. Kami masih di puncak La Liga, dan kami menatap masa depan dengan motivasi tinggi, ujar Ancelotti. Kami bereaksi dengan baik di dalam 10 menit setelah kebobolan. Lalu kami jadi grogi. Kami terlalu sering kehilangan bola dan kami kalah dalam duel-duel individual, kata Ancelotti. Ancelotti juga bicara soal kepemimpinan wasit dalam pertandingan ini. Wasit tampak membuat sejumlah keputusan aneh di babak pertama. Dia tidak memberikan kartu kuning untuk pelanggaran-pelanggaran keras Getafe, tapi justru menghukum Ancelotti yang dianggap protes berlebihan. Hasil ini bukan karena wasit. Jika kami bermain baik, mungkin hal itu berpengaruh. Tapi faktanya tidak demikian, ujar Ancelotti. Kami menutup babak pertama dengan 2 kartu kuning. 1 untuk saya yang mungkin tidak perlu, dan 1 lagi untuk Rodrigo, tutup Ancelotti. Real Madrid cuekin Paul Pogba demi Kylian Mbappe. Real Madrid dikabarkan tidak akan bersaing untuk mendapatkan gelandang Manchester United, Paul Pogba. Kontrak Pogba dengan Manchester United akan berakhir pada Juni mendatang dan dia telah lama dikaitkan dengan Real Madrid. Namun Le Parisien melaporkan, raksasa Spanyol ini tidak lagi bersaing untuk mengontrak sang gelandang karena mereka ingin memfokuskan upaya untuk mengontrak striker PSG, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dalam situasi yang hampir mirip dengan Paul Pogba. Kontraknya di PSG juga akan berakhir pada musim panas. Mbappe juga diyakini sedang mempertimbangkan pilihannya sekarang karena dia telah memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan klub lain mulai Januari. Namun, Real Madrid menjadi yang paling terdepan untuk merekrutnya pada bulan Juli.
Akibatnya Florentino Perez dan rekan-rekannya tidak memiliki ambisi langsung untuk mengontrak Pogba yang mendapatkan gaji 300.000 pound per minggunya. Kylian Mbappe telah menegaskan bahwa ia tidak akan bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer Januari. Pemain berusia 23 tahun itu akan memasuki 6 bulan terakhir dari kesepakatannya dengan Les Parisiens. Mbappe belum tekan kontrak baru karena ada tawaran dari Real Madrid. Akibatnya, Mbappe diperkirakan akan menyelesaikan pemotongan harga atau transfer gratis ke Bernabeu pada 2022. Tetapi penyerang telah menegaskan bahwa ia akan tetap bertahan selama musim dingin. Tidak, saya tidak akan bergabung dengan Real Madrid pada Januari. Pada Januari itu tidak terjadi, kata Mbappe. Saya di PSG, saya sangat senang dan saya akan 100% menyelesaikan musim ini sebagai pemain PSG. Saya akan memberikan segalanya untuk memenangkan semua gelar bersama Paris tahun ini, kata Mbappe. Pembicaraan kontrak jangka panjang PSG dengan Kylian Mbappe belum menghasilkan apapun. Meskipun direktur olahraga Leonardo masih optimis bahwa pemain timnas Prancis itu akan tetap di Paris. Kylian Mbappe telah mencetak 15 gol dan 17 assist dalam 24 penampilan di semua turnamen musim ini. Dia selalu dikaitkan dengan Real Madrid, klub impiannya jika meninggalkan Paris Saint-Germain. Kisah mantan bek Real Madrid sahabatnya Ronaldo kini jadi nelayan. Fabio Coentrão gantung sepatu pada Juli 2021 kemarin. Pemain asal Portugal ini bertualang ke banyak klub seperti Benfica, Real Zaragoza, AS Monaco, sampai Real Madrid. Di Real Madrid, dirinya menempuh karir terbaik. Coentrão bermain di Real Madrid dari tahun 2011 sampai 2017. Dalam jangka waktu itu, bek kiri tersebut hanya 4 musim jadi pilihan utama di Bernabeu, lalu sempat dipinjamkan ke Monaco dan Sporting Lisbon. 106 penampilan dicatatkan Fabio Coentrão selama di Real Madrid, 2 titel Liga Champions, sekali juara La Liga, 3 kali Piala Dunia antar klub, dan 2 Copa del Rey dikemasnya. Sementara di Madrid, Coentrão juga bermain bareng Cristiano Ronaldo. Keduanya juga diketahui bersahabat baik. 52 penampilan juga dicatatkan Coentrão bersama timnas Portugal. Dilansir dari Empower Brand Channel, Fabio Coentrão banting setir setelah pensiun dari rumput hijau. Dirinya memilih melanjutkan karir sebagai nelayan. Coentrão yang masih terbilang masih cukup bersaing di level tertinggi, mengaku memang menyukai kehidupan sebagai nelayan. Tak ayal, tak sedikit juga orang-orang Portugal menjalani profesi tersebut. Hidup di laut tidak memalukan kok, tidak seperti kata orang-orang, kata Fabio Coentrão. Ini adalah impian saya. Laut itu indah dan harus dihormati. Begitu juga dengan orang-orang yang berprofesi di sana, lanjutnya. Fabio Coentrão kini punya perusahaan sendiri dan kapal sendiri. Tak cuma duduk di depan meja, dirinya juga ikut melaut untuk berburu ikan. Ayah saya juga pelaut, dan saya melanjutkan generasi di dalam keluarga. Dari kecil, hidup saya di laut dan memancing. Tentu saja, karir sepak bola saya suatu hari nanti akan berakhir, dan saya harus ambil arah baru dalam hidup. Kebahagiaan saya adalah perahu ini, dan inilah kehidupan yang ingin saya jalani, tutupnya.